Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang rangkaian pneumatik pintu TBS di loading ram. Di sini kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Tiara Adriani, dan rekan saya Rahmat Hanif, Herawati, Hafiz Andika Putra, Dirgi Isli Rumahorbo, dan Yusuf Bekti. Baiklah, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yusuf Bekti. Perkenalkan, nama saya Yusuf Bekti. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian sistem pneumatik loading ram. Ada studi kasus, ada 3 pintu dengan masing-masing beban 1-2 ton. Tinggi pintu 50 cm, bisa dibuka dan tutup dari atas dan bawah. Masing-masing pintu memiliki tombol masing-masing dan kapasitas tangki harus bisa untuk 3 kali buka dan tutup. Sistem pneumatik pintu loading ram bekerja dengan memanfaatkan udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor dan disimpan di tangki. Kemudian dialirkan melalui FRL untuk menjaga kebersihan dan kestabilan tekanan. Pengoperasian pintu dikendalikan oleh tombol atas dan tombol bawah melalui katup 3/2. Nah, dimana ketika salah satu tombol ditekan, sinyal udara diteruskan oleh katup OR atau shuttle valve ke katup pengarah 5/2. Nah, perpindahan posisi katup 5/2 ini akan mengatur aliran arah udara menuju silinder pneumatik double axing sehingga piston bergerak maju atau mundur. Saat tombol ditekan atau saat tombol dilepas, katup 5/2 akan kembali ke posisi awal oleh pegas atau spring sehingga aliran udara terhenti dan pintu pun berhenti pada posisinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahmat Hanif. Baiklah, selanjutnya saya Rahmat Hanif akan menjelaskan tentang sebuah perhitungan yang dimana terdapat pada rangkaian pneumatik dalam loading ram. Nah, di sini kan dari studi kasus yang telah diketahui juga dalam sebuah soal diketahui masanya itu sekitar 2000 kg. Kenapa 2000 kg? Karena dalam studi kasus dia pintunya itu bisa menahan beban 1-2 ton. Maka dari kelompok kami menyetujui bahwasanya untuk masanya itu sekitar 2 ton atau 2000 kg. Selanjutnya untuk struknya yaitu 50 cm dijadikan ke meter jadi 0,5 meter. Untuk jumlah pintunya ada 3. Untuk tekanannya itu kami ambil 6 bar atau sekitar 600.000 pascal. Untuk SF atau safety factor itu sekitar 1,3. Untuk gravitasinya itu sekitar 9,81 Newton. Nah, untuk di sini kami mencari sebuah gaya angkat yang dimana rumusnya itu F sama dengan massa dikali gravitasi. Dimasukkan ke dalam rumus, masanya itu 2000 dan untuk gravitasi itu sekitar 9,81. Maka hasilnya 19.620 Newton. Nah, selanjutnya masuk ke rumus FD yang dimana rumusnya adalah safety factor dikali sama gaya. Gayanya tadi yaitu 19.620 dikalikan sama SF atau safety factornya itu sekitar 1,3. Hasilnya 25.506 Newton. Selanjutnya setelah kita mengetahui FD dan F-nya, maka kita langsung masuk ke dalam rumus luas piston minimum. Nah, rumus luas piston minimum itu sekitar rumusnya A sama dengan FD dibagi sama P. P nya kan kita udah diketahui sekitar 600.000. Sementara untuk FD nya itu sekitar 25.506 Newton. Maka hasilnya 0,04251 meter kubik meter persegi. Nah, selanjutnya lanjut ke dalam rumus untuk mencari diameter piston minimum. Itu rumusnya adalah diameter sama dengan akar dalam kurung 4 kali A per Pi, dan kita masukkan ke dalam
rumusnya A nya kan kita udah ketahui tuh 0,04251 meter persegi. Kita masukkan dikali sama 4 dibagi sama 3,14. Hasil semuanya itu sama dengan 0,2327. Kita bulatkan menjadi 0,233. Kita jadikan ke dalam milimeter, maka jadi 233 mm. Selanjutnya ada yang setelah kita mengetahui diameter piston minimumnya, kita bisa memilih atau bisa kita dapat gambar bahwasanya untuk pilihan standar silinder yang dipilih, bornya itu sekitar 250 mm, struknya itu 500 mm, dengan rekomendasi rodnya itu diameter sekitar 63 sampai 70 mm. Karena untuk bor 250 mm sanggup untuk menyanggupi sebuah diameter piston minimumnya. Selanjutnya ada stroke silinder, yang dimana untuk tinggi dari pintu ataupun tinggi dari silinder itu sekitar 50 cm, kita ubah menjadi milimeter, maka jadi 500 mm. Dan untuk kita udah mengetahui bahwa untuk stroke minimalnya itu sekitar 500 mm, maka direkomendasikan untuk silindernya itu stroke-nya itu sekitar 550 mm sampai 600 mm. Selanjutnya masuk ke pencarian volume udara yang diketahui dari hasil kita cari tadi, yaitu bornya itu 250 mm dengan luas yang kita dapat tadi itu sekitar 0,04251 meter persegi dengan stroke-nya yaitu 0,5. Untuk maka rumus dari volume udara itu sama dengan luas dikali sama stroke-nya. Luasnya tadi kita dapat yaitu 0,04251 dikali sama stroke-nya yaitu 0,5. Hasilnya 0,02125 kita bulatkan menjadi 0,0213 meter kubik. Setelah kita mengetahui untuk volume satu silinder, maka kita mencari lagi untuk V totalnya. Dari hasil volume tadi kita kalikan sama 2, 3, dan 3. Karena dalam studi kasusnya loading rem itu menggunakan dua proses, yaitu membuka dan menutup. Dan di studi kasusnya terdapat 3 pintu dan 3 siklus juga, maka dikalikan semua 0,0213 dikali 2 dikali 3 dan dikali 3 itu hasilnya 0,3834. Kita bulatkan menjadi 0,383 meter kubik. Setelah kita mengetahui volume totalnya, kita bisa mencari isi tangki dari kompresornya. Jadi hasil dari volume totalnya itu 0,383 meter kubik dikali 1000, maka jadi 383 liter. Dikarenakan 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi komponen. Yang pertama ada silinder, yaitu menggunakan double acting. Untuk bornya 250 mili, stroke-nya 500 mm, rodnya diameter 63 sampai 70 mm, tekanan kerja 6 bar. Ini untuk membuka dan menutup pintu loading ram dengan beban 2 ton. Lanjut ada katup pengarang 5/2 pakai spring, tekanan kerja 6 bar, yaitu untuk mengatur aliran udara sehingga menentukan gerak buka atau tutup silinder. Lalu yang ketiga ada katup tombol tekan atas yang 3/2 pakai manual push button, tekanan kerjanya 6 bar, yaitu untuk memberi sinyal kontrol dari sisi atas pintu. Lalu ada katup tombol tekan bawah 3/2 juga manual push button, yaitu untuk memberikan sinyal kontrol dari sisi bawah pintu. Lalu ada katup OR, tekanan kerja 6 bar, berfungsi menghubungkan sumber sinyal dari tombol atas atau bawah untuk mengaktifkan katup 5/2. Lalu ada air service unit, di dalamnya ada filter dan regulator, tekanan keluarnya 6 bar, yaitu untuk menyaring dan mengatur tekanan sistem sebelum masuk ke rangkaian. Lalu ada tangki udara, kapasitasnya 500 liter, yang berfungsi menyimpan udara bertekanan sebagai cadangan sistem.
Yang terakhir ada kompresor, tekanan kerjanya 6 bar, yaitu sebagai sumber udara bertekanan sebagai cadangan sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem rangkaian kami. Yang pertama ada katup 5/2, lalu ada katup 3/2, ada silinder double acting. Nah, ini ada spesifikasinya. Untuk panjang struknya itu 500 mm, lalu ada katup OR. Di sini ada juga air service, termasuk regulator, lubrikator, dan filternya. Lalu ada tangki dengan kapasitas 500 liter, dan yang terakhir ada kompresor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Andika Putra dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan troubleshooting sistem pneumatik pada loading ram. Yang pertama ada silinder tidak bergerak. Penyebab: katup kontrol tidak mengirim sinyal ke valve 5/2. Katup OR tidak meneruskan sinyal dengan benar. Valve 5/2 mengalami kemacetan. Perbaikannya, uji aliran udara dari katup kontrol sebelum dan sesudah katup OR. Pastikan orientasi dan pemasangan katup OR sesuai arah aliran. Operasikan valve 5/2 secara manual dan bersihkan bila perlu. Yang kedua, silinder hanya bergerak satu arah. Penyebab: jalur kerja sisi lawan silinder terhambat. Salah satu port valve 5/2 tidak berfungsi. Kebocoran internal pada valve 5/2. Perbaikan: lepaskan selang pada sisi yang tidak bekerja dan periksa aliran udara. Bersihkan jalur muffler exhaust yang terhubung. Ganti valve 5/2 jika ditemukan kebocoran internal. Yang ketiga, gerakan silinder lemah atau lambat. Penyebabnya, tekanan kerja tidak sesuai setelan, kehilangan tekanan akibat kebocoran sambungan, hambatan aliran pada selang atau katup. Perbaikan: set ulang regulator FRL hingga tekanan kerja stabil. Kencangkan atau ganti sambungan selang yang bocor. Pastikan selang tidak tertekuk dan valve bersih. 4. Silinder bergerak tidak stabil. Penyebab: dua sinyal masuk ke katup OR secara bersamaan. Tekanan suplai udara tidak konstan. Komponen kontrol mulai aus. Perbaikan: atur ulang urutan kerja katup input. Pastikan suplai udara dari kompresor stabil. Lakukan penggantian komponen yang aus. 5. Udara keluar terus dari saluran buang. Penyebab: valve 5/2 tidak menutup sempurna. Kotoran masuk ke dalam valve. Sel valve aus. Perbaikan: bersihkan valve dan saluran buang. Pastikan sistem filtrasi FRL berfungsi. Ganti valve atau sel yang rusak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan jadwal dan jenis perawatan, yaitu kompresor, varian, cek tekanan output, pastikan mencapai lebih besar dari 6 bar sebelum operasi. Dengarkan suara tidak normal atau getaran berlebihan. Cek temperatur kompresor tidak overhead mingguan. Cek kebocoran pada sambungan outlet kompresor. Cek kondisi bel atau kipas pendingin jika tipe bel drive. Pastikan baut dudukan kompresor tidak kendor kanan. Bersihkan area intake filter kompresor atau debu menurunkan kapasitas. Cek kemampuan recovery. Setelah dipakai, tekan harus naik kembali normal. 6 bulan atau sesuai jam kerja. Ganti oli jika oli lubuk bercapek. Servis valve internal atau cek ring piston jika performan menurun. 2. Tangki udara atau air
air reservoir harian. Buang air kondensat melalui drain valve. Pastikan reservoir juga terbaca normal. Mingguan, cek kebocoran pada sambungan pipa dan katup. Cek fungsi drain valve manual atau otomatis. Bulanan, periksa kondisi fisik tangki atau karat, letak korosi, uji fungsi safety valve. Yaitu yang ketiga, air service unit VRL filter regulator harian, cek press juga set point number dan stabil saat pintu bergerak. Buang kondensat atau drain pada filter valve bila ada air. Mingguan, bersihkan mangkuk filter, cek apakah regulator ngegrok saat beban atau indikasi filter lambat atau regulator lemah. Bulanan, bersihkan atau ganti elemen filter tergantung debu dan kelembapan area. 6 bulan, overhaul ringan, cek gel regulator, ganti gel detas atau bocor. Baiklah, cuman saya sampaikan, dilanjutkan sama teman. Baiklah, selanjutnya ada nomor 3 yaitu katup pneumatik atau control valve. Ada perawatan harian, mingguan, dan bulanan. Adapun perawatan hariannya itu adalah pastikan katup bekerja normal dan tidak macet, dan dengarkan suara bocor pada valve. Dan yang mingguannya adalah cek respon katup, buka tutup lancar, dan bersihkan bagian luar valve dari debu. Dan perawatan bulanannya yaitu bongkar dan bersihkan bagian dalam katup, ganti seal atau o-ring jika aus. Yang keempat ada selang dan fitting. Hariannya itu adalah cek kebocoran udara secara visual dan suara, dan pastikan selang tidak tertekuk. Mingguannya yaitu kencangkan fitting yang mulai longgar, dan cek selang retak atau getas. Bulanannya yaitu ganti selang yang sudah keras, retak, atau bocor. Dan yang nomor 5 ada silinder pneumatik pintu TPS. Pengecekan hariannya ada cek kebocoran udara di seal silinder, dan pastikan batang silinder lurus dan bersih. Mingguannya itu bersihkan batang silinder dari kotoran dan TPS, cek dudukan silinder dan pin link kaki. Dan yang bulanannya itu cek keausan seal, cek gerak tidak halus atau bocor, dan pastikan struk penuh atas sampai bawah, atas dan bawah tercapai. Dan 6 bulan ganti seal silinder jika bocor, dan cek kondisi dalam silinder jika sering macet. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dan salah dalam berbicara, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.